Oke, kali ini kita bakal nge-review satu buku dengan judul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik. Karya Mark Manson. Sebenarnya ini adalah terjemahan di bahasa Indonesia. Dan buku ini adalah salah satu buku terlaris versi New York Times dan Globe and Mail. Oke, kira-kira apa aja yang bisa kita ambil dan kita pelajari dari buku ini? Langsung aja kita masuk di konten Self Improvement. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Kadang kita sebagai manusia itu terlalu banyak memikirkan hal-hal yang kurang penting, yang hal itu malah bisa menghambat pertumbuhan diri kita. Jadi buku ini adalah salah satu rekomendasi yang mungkin bisa kalian baca. Karena buku ini ringan juga dan nggak kerasa tiba-tiba udah selesai aja. Jadi apa sih beberapa poin yang bisa kita ambil dari buku ini? Yang pertama adalah pentingnya tidak terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan terhadap diri kita. Artinya adalah kita itu sebagai manusia terlalu banyak overthinking ya. Aku pun orangnya terlalu banyak overthinking. Jadi aku mau melakukan hal ini takut dicibir orang lain. Aku pengen melakukan hal seperti olahraga, dibilang wih sok sehat lu gitu, masak sendiri dikatain sok hemat dan sebagainya. Kita terlalu banyak memikirkan hal-hal yang seharusnya nggak kita pikirin. Jadi kalau seumpama kalian tahu kebutuhan untuk diri kalian pengen sehat, ya udah kalian olahraga, terus kalian posting di sosial media. Itu bukan tujuannya untuk pamer, tapi ya mungkin itu adalah tujuan untuk apresiasi diri sendiri. Jadi kalau kalian olahraga atau kalian makan enak, kalian upload di sosial media, ya udah upload aja selagi itu tidak merugikan orang lain. Jadi nggak usah lah terlalu banyak mikirin kalau aku upload gimana ya respon orang lain gitu. Hey man, hidup itu untuk diri kalian sendiri, bukan untuk mengimpress orang lain. Jadi kalau kita masih mikir hidup ini buat mengimpress orang lain, kita beli mobil untuk mengimpress orang lain, kita beli jam tangan mewah untuk mengimpress orang lain, mungkin kamu belum sepenuhnya bisa menerima keadaan dirimu sendiri. Jadi ya udah, bodo amat lah sama apa yang dikatakan orang lain selagi diri kalian masih di koridor kebenaran dan tidak melanggar norma-norma yang ada. Yang kedua adalah keberhasilan itu tidak ditentukan oleh apa yang orang lain pikirkan. Jadi banyak banget dari kita dari kecil itu udah dikotak-kotakan. Gak banyak pilihan untuk cita-cita. Contoh dari TK, dari SD, kita selalu ditanya, cita-citanya mau jadi apa? Pasti cita-citanya itu nggak jauh-jauh dari yang namanya polisi, dokter, guru, gitu. Padahal kalau di luar negeri, cita-citanya tuh jauh lebih luas lagi. Aku pernah waktu itu ikut kayak semacam KKN gitu di Slovakia. Waktu itu aku ngajar di kindergarten, itu di TK gitu. Ketika mereka ditanya cita-cita, ya banyak, mau jadi tukang pos, mau jadi pembersih sampah dan sebagainya, tukang sampah, pemadam kebakaran, luas banget. Nah, jadi banyak hal yang bisa dieksplor karena masa depan orang lain itu ya tergantung diri kita itu seperti apa. Kalau kita terlalu dikotak-kotakan, itu takutnya malah kembali lagi kita menyenangkan orang lain, bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Tujuannya malah untuk mengimpress orang lain, bukan untuk diri sendiri. Waktu itu aku mungkin sama seperti teman-teman di sini gitu. Aku disuruh jadi tentara gitu. Waktu itu aku juga pernah daftar di Taruna Nusantara, akhirnya juga pernah daftar di Akmil gitu kan. Tapi ada 1-2 hal yang akhirnya aku nggak bisa masuk di sana karena aku waktu itu kecelakaan. Secara fisik aku nggak memenuhi kriteria, dan itu adalah salah satu jalan yang mungkin aku bisa maknai sekarang. Oh ternyata kebenaran bahwa keberhasilan seseorang itu tidak didasarkan oleh apa yang orang lain pikirkan. Sukses itu nggak harus kamu punya bisnis yang gede gitu. Atau sukses itu tidak harus kamu jadi dokter, atau jadi tentara, atau jadi polisi, jadi guru. Nggak harus seperti itu. Tapi sukses itu adalah ketika kamu bisa menghargai dirimu sendiri dan kamu tetap bisa berkembang untuk dirimu sendiri. Dan poin selanjutnya yang kita bisa ambil dari buku ini adalah belajar menerima kegagalan. Karena kalau teman-teman mau baca buku itu biasanya kan lihat dulu di belakangnya. Ini ada satu kutipan yang aku baca di sini. Manson melontarkan argumen bahwa manusia tidak sempurna dan terbatas. Jadi teman-teman, kalau teman-teman itu takut gagal atau teman-teman itu merasa
nggak bisa menerima kegagalan, ya udah gitu. Karena sebenarnya kegagalan itu adalah proses manusia untuk bertumbuh dan belajar gitu. Kalau teman-teman itu takut gagal, teman-teman nggak mau menerima kegagalan itu, ya artinya teman-teman nggak bisa menerima kalau manusia itu memang tidak sempurna gitu. Jadi kegagalan itu adalah salah satu proses kita untuk menjadi lebih dewasa lagi dan bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Pelajaran selanjutnya yang aku dapatkan dari buku ini adalah belajar untuk berani mengambil resiko dan keluar dari zona nyaman. Artinya gimana? Kita sering mendengar keluar dari zona nyaman, tapi zona nyaman itu seperti apa sih? Sesimpel gini. Kita berani untuk berbeda. Bayangin aja. Ini adalah salah satu buku yang menurutku eye-catching ketika aku ke toko buku gitu. Ketika semua buku hampir rata-rata menggunakan kata-kata yang bagus, kata-kata yang menarik, tapi di sini ada satu kata-kata yang berbeda gitu. Ketika aku ke toko buku melihat satu judul buku dengan tulisan yang beda dengan hal-hal yang sebelumnya nggak pernah aku baca di toko buku. Aku baca judulnya Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Padahal orang lain itu kadang terlalu memikirkan sesuatu. Kok ini harus bodoh amat tuh gimana? Ini menarik perhatianku pada waktu itu. Hingga akhirnya aku membeli buku ini. Di sisi lain bukunya emang bagus, tapi ya itu tadi, belajar berbeda. Nggak apa-apa loh kita berbeda dari masyarakat gitu. Asalkan tadi ku bilang, jangan sampai melanggar norma-norma dan kaidah dan hakikat kita sebagai manusia. Beda itu nggak apa-apa, beda itu nggak salah. Keluar dari zona nyaman itu juga nggak salah. Jadi teman-teman nggak usah takut untuk berbeda. Karena tadi ku kasih contoh, di toko buku aja dia berbeda, hingga akhirnya aku malah bisa membelinya gitu, daripada buku-buku yang kata orang itu serupa, bagus, dan lain sebagainya. Dan poin terakhir adalah fokus kepada hal-hal yang penting gitu. Terkadang kita itu fokus juga pada hal-hal yang kecil. Analogi sederhananya seperti ini. Ketika kita ada di sekolah, tujuan kita sekolah itu apa sih? Belajar. Belajar untuk apa? Mendapatkan ilmu gitu kan. Terkadang kita itu hanya fokus kepada hal-hal yang kecil gitu. Contoh, nilai matematika kalian jelek, terus kalian fokus kepada hal yang jelek itu terus-menerus. Padahal hakikatnya sebagai manusia itu nggak ada yang sempurna. Nggak ada orang yang tiba-tiba semua mata pelajarannya itu bagus, sempurna gitu. Kalaupun ada, pasti ada hal-hal lain di luar pelajaran yang dia itu juga nggak sempurna gitu. Jadi daripada kalian punya nilai matematika yang jelek, terus kalian fokus di dalam situ, kalian sedih nilai matematikanya jelek, ya udah fokus kepada hal yang lebih besar. Karena pada akhirnya kalau kalian belajar itu tujuannya untuk apa? Menuntut ilmu kan? Bukan untuk mendapatkan nilai yang sebesar-besar ya kan? Karena pada akhirnya sekarang nilai itu hanya angka. Ini boleh diperdebatkan, tapi ini menurutku pribadi ya. Nilai itu hanya angka, dan ya kadang orang mendapatkan nilai itu zaman sekarang banyak yang mendapatkannya dengan cara yang tidak jujur. Jadi apa yang lebih penting dari sebuah angka pada nilai, yaitu adalah kejujuran dan konsep besar kita untuk belajar, yaitu adalah menuntut ilmu. Untuk mendapatkan ilmu yang bisa kita gunakan di masa depan. Kurang lebih itu yang bisa aku dapatkan dari buku ini. Jadi teman-teman kalau mau dapetin hal-hal yang lebih banyak, mungkin teman-teman bisa baca buku ini. Ini bagus banget, ini ringan, dan nggak kerasa teman-teman udah selesai aja bacanya. Jadi buat teman-teman yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe juga, biar channel ini juga bisa berkembang. Dan teman-teman, kalau kalian ada ide, ada saran, atau ada rekomendasi untuk konten ini harus ngapain, silahkan komen di bawah. Gitu aja. Aku Daniel Dewa, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan see you. Dan buku ini adalah salah satu buku terlaris ketika kita keluar kayak gitu.